Spanyol baru saja kembali berdiri di puncak sepak bola dunia. Pada Piala Dunia 2026, Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di final lewat gol menit ke-106 di New York New Jersey Stadium. Itu menjadi gelar Piala Dunia kedua Spanyol setelah 2010. Tapi ada ironi besar di balik kejayaan itu. Salah satu sumber kekuatan sepak bola Spanyol datang dari Barcelona, klub terbesar dari tanah Catalonia. Pada Piala Dunia 2010, 8 pemain Barcelona menjadi bagian dari skuad Spanyol yang juara dunia. Pada 2026, pengaruh Barcelona juga kembali terasa dalam skuad Spanyol. Artinya, Catalonia ikut memberi banyak kepada Spanyol. Memberi pemain, memberi gaya bermain, memberi kota global, memberi ekonomi besar, memberi budaya yang mendunia. Tapi dari tanah yang sama muncul satu gerakan politik paling keras untuk keluar dari Spanyol. Pertanyaannya, kenapa wilayah yang ikut membesarkan Spanyol justru ingin pisah dari Spanyol? Jawabannya bukan karena satu peristiwa. Ini cerita panjang tentang sejarah, identitas, bahasa, ekonomi, kekuasaan, dan rasa tidak percaya kepada Madrid. Catalonia terletak di timur Laut Spanyol, ibu kotanya adalah Barcelona. Dan Catalonia bukan wilayah kecil yang biasa-biasa saja. Barcelona adalah kota global, pariwisatanya besar, industrinya kuat, pelabuhannya penting, klub sepak bolanya mendunia, dan secara ekonomi, Catalonia adalah salah satu mesin utama Spanyol. Dari ekonomi menunjukkan Catalonia menyumbang sekitar 19% PDB Spanyol. Bahkan PDB per kapita Catalonia pada 2024 jika dihitung dalam paritas daya beli sekitar 9,8% lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa. Jadi Catalonia bukan pinggiran. Catalonia adalah salah satu jantung ekonomi Spanyol. Tapi justru karena kuat, banyak orang Katalan merasa mereka tidak ingin hanya diperlakukan sebagai daerah biasa. Mereka punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Katalan. Mereka punya budaya sendiri. Mereka punya sejarah politik sendiri. Dan bagi kelompok pro-kemerdekaan, Catalonia bukan sekedar wilayah otonom. Catalonia adalah sebuah bangsa. Untuk memahami kenapa perasaan itu begitu kuat, kita harus mundur jauh ke tahun 1714. Pada tahun itu, Barcelona jatuh dalam perang suksesi Spanyol. Setelah kekalahan itu, banyak hak politik dan lembaga lama Catalonia dipangkas oleh kerajaan Spanyol. Bagi nasionalis Katalan, 1714 bukan sekedar angka sejarah. 1714 adalah simbol kehilangan kebebasan politik. Itulah sebabnya setiap 11 September Catalonia memperingati La Diada, Hari Nasional Catalonia. Menariknya, Hari Nasional itu bukan merayakan kemenangan, tetapi mengenang kekalahan Barcelona pada 1714. Jadi identitas politik Katalan dibangun dari ingatan panjang tentang kehilangan. Lalu luka itu makin dalam pada abad ke-20, ketika Spanyol dipimpin diktator Francisco Franco pada akhir 1930-an sampai 1975. Identitas daerah ditekan keras. Bahasa Katalan dibatasi, budaya Katalan ditekan. Negara dipaksa berjalan dalam satu identitas Spanyol yang sangat terpusat. Bayangkan sebuah masyarakat yang punya bahasa sendiri, budaya sendiri, dan sejarah sendiri, tetapi selama puluhan tahun merasa identitasnya tidak diberi ruang. Ketika Franco meninggal pada 1975, Spanyol berubah menjadi negara demokratis. Catalonia kembali mendapatkan otonomi. Mereka punya parlemen sendiri, punya pemerintahan regional, punya ruang memakai bahasa Katalan, punya kewenangan dalam pendidikan, budaya, kesehatan, dan sebagian urusan daerah. Tetapi bagi kelompok nasionalis Katalan, otonomi itu belum cukup. Karena keputusan paling besar tetap berada di Madrid. Ketegangan besar muncul pada 2006, ketika Catalonia mendapatkan statuta otonomi baru. Statuta ini penting karena mengatur posisi Katalan dalam negara Spanyol, soal bahasa, identitas, keuangan, hukum, dan kewenangan daerah. Dan statuta ini bukan dibuat sepihak. Ia disetujui Parlemen Catalonia, disetujui Parlemen Spanyol, lalu diratifikasi lewat referendum warga Catalonia. Tetapi pada 2010, Mahkamah Konstitusi Spanyol memangkas dan menafsirkan ulang beberapa bagian penting dari statuta itu. Bagi Madrid, ini koreksi hukum agar statuta tetap sesuai konstitusi Spanyol. Tetapi bagi banyak warga Katalan, ini terasa seperti penghinaan politik. Karena yang disentuh bukan hanya pasal teknis. Yang disentuh adalah simbol harga diri Catalonia. Pengakuan Catalonia sebagai bangsa, posisi bahasa Katalan, kewenangan kehakiman, dan ruang fiskal daerah. Beberapa laporan mencatat putusan itu membatalkan sebagian atau seluruh 14 pasal, termasuk soal penggunaan preferen bahasa Katalan dalam administrasi publik dan sebagian aspek lembaga kehakiman Catalonia. Pesan yang ditangkap banyak orang Katalan adalah, kalian boleh punya otonomi, tapi batas akhirnya tetap ditentukan Madrid. Dari sinilah gerakan kemerdekaan modern mulai membesar. Sebelum 2010, banyak orang Katalan sebenarnya tidak langsung ingin merdeka. Banyak yang ingin otonomi lebih luas. Tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi, cara berpikirnya berubah. Kalau otonomi yang sudah disetujui Parlemen Catalonia, disetujui Parlemen Spanyol, dan disetujui warga lewat referendum masih bisa dipangkas, maka bagi sebagian orang Katalan, otonomi dianggap tidak aman.
Mereka mulai berpikir, kalau kami tidak bisa menentukan nasib sendiri di dalam Spanyol, mungkin kami harus menentukan nasib sendiri di luar Spanyol. Lalu masuk faktor ekonomi. Catalonia adalah wilayah yang kaya. Barcelona menjadi pusat bisnis, teknologi, perdagangan, pariwisata, olahraga, dan budaya. Karena itu muncul keluhan yang sering disebut fiscal grievance. Bahasa sederhananya begini, banyak warga Katalan merasa Catalonia menyumbang besar ke kas negara Spanyol, tetapi tidak mendapatkan kembali bagian yang dianggap sepadan. Dari sudut pandang Madrid, ini adalah solidaritas nasional. Wilayah kaya membantu wilayah yang lebih lemah. Tetapi dari sudut pandang pendukung kemerdekaan, ini terasa tidak adil. Mereka merasa, kami bekerja, kami membayar, kami menjadi mesin ekonomi, tapi uang dan keputusan tetap banyak dikendalikan oleh Madrid. Jadi konflik Catalonia bukan hanya soal bendera. Ini soal siapa yang mengatur pajak, menentukan anggaran, mengatur bahasa, mengatur pendidikan, mengatur pengadilan, dan siapa yang berhak menentukan masa depan Catalonia. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober 2017. Pemerintah Catalonia menggelar referendum kemerdekaan. Madrid menyatakan referendum itu ilegal karena bertentangan dengan konstitusi Spanyol. Tetapi referendum tetap berjalan. Hasil versi pemerintahan Catalonia menunjukkan sekitar 90,18% pemilih memilih merdeka, dengan partisipasi sekitar 43,03% dari pemilih terdaftar. Namun angka ini harus dibaca hati-hati, karena banyak warga yang menolak kemerdekaan memboikot referendum tersebut. Artinya, hasilnya sangat kuat di kalangan yang datang memilih, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh masyarakat Catalonia. Setelah referendum, Parlemen Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan. Madrid langsung merespon keras. Pemerintah Spanyol menerapkan pasal 155 konstitusi, mengambil alih pemerintahan Catalonia sementara, membubarkan parlemen regional, dan mencopot pemerintahan Katalan saat itu. Reuters menyebut krisis Catalonia sebagai salah satu krisis politik paling serius dalam sejarah demokrasi Spanyol modern. Sejak saat itu Catalonia menjadi luka politik besar. Ada pimpinan yang tertahan, ada yang pergi ke luar negeri, ada keluarga yang terbelah, ada warga yang ingin merdeka, ada juga warga Catalonia yang tetap ingin bersama Spanyol. Ini penting, Catalonia tidak satu suara. Sebagian ingin merdeka penuh, sebagian hanya ingin otonomi lebih luas, sebagian ingin tetap menjadi bagian dari Spanyol. Sebagian lagi sudah lelah dengan konflik politik yang tidak selesai-selesai. Karena itu, konflik Catalonia ini bukan tentang cerita hitam putih. Ini bukan sekadar Catalonia benar, Spanyol salah. Ini bukan juga Spanyol benar, Catalonia salah. Ini adalah benturan dua cara melihat negara. Madrid memakai logika konstitusi. Spanyol adalah satu negara, kedaulatan milik seluruh rakyat Spanyol. Satu wilayah tidak bisa memisahkan diri secara sepihak. Sementara kelompok pro kemerdekaan Katalan memakai logika identitas dan demokrasi. Kalau Catalonia punya bahasa, budaya, sejarah, ekonomi, dan kehendak politik sendiri, maka Catalonia harus punya hak menentukan masa depannya sendiri. Di tengah semua itu, sepak bola menjadi simbol yang kuat. Barcelona bukan hanya klub bola. Bagi banyak orang Katalan, Barcelona adalah simbol identitas. Slogannya adalah Més que un club, lebih dari sekedar klub. Pada 2010, generasi Barcelona menjadi tulang punggung Spanyol juara dunia. Pada tahun 2026, Spanyol kembali juara dunia, dan Barcelona kembali masuk dalam cerita besar kemenangan itu. Ini menunjukkan satu hal, Catalonia memang ikut membesarkan Spanyol, bahkan dalam simbol nasional paling emosional seperti sepak bola, tetapi bagi sebagian orang Katalan justru disinilah ironinya. Mereka merasa sudah memberi banyak kepada Spanyol, memberi pemain, kota global, industri, pariwisata, budaya, dan ekonomi. Tetapi saat mereka meminta pengakuan politik yang lebih besar, mereka merasa tetap dibatasi oleh Madrid. Jadi kenapa Catalonia ingin keluar dari Spanyol? Karena mereka punya memori panjang sejak 1714. Budaya mereka pernah ditekan pada masa Franco, dan statuta mereka dipangkas pada tahun 2010. Namun di sisi lain mereka menyumbang besar secara ekonomi. Dan referendum 2017 memberi luka itu semakin terbuka. Kesimpulannya, Catalonia ingin merdeka bukan semata-mata karena membenci Spanyol. Banyak orang Katalan tetap punya hubungan keluarga, bisnis, budaya, dan sejarah dalam Spanyol. Tetapi kelompok pro kemerdekaan merasa Catalonia terasa berbeda, untuk hanya menjadi wilayah biasa. Terlalu kuat untuk terus dikendalikan Madrid, dan terlalu lama menunggu pengakuan sebagai bangsa. Bagi Spanyol, Catalonia adalah bagian sah dari negara yang tidak boleh lepas. Tetapi bagi pendukung kemerdekaan, Catalonia adalah bangsa yang belum selesai memperjuangkan kebebasannya. Dan selama dua pandangan ini belum bertemu, Catalonia akan tetap menjadi salah satu konflik politik paling menarik di Eropa.